Hi, this is learners. Welcome back to Jusin Translation YouTube channel. So, kali ini kita balik lagi ya, membantu kalian mempersiapkan UTBK. Ini untuk adik-adik ya. So, kita masih dalam sesi UTBK. Kali ini kita akan masuk di pembahasan mungkin yang terakhir ya, karena kita sudah memberikan semua pembahasan terkait dengan spesifikasi soal-soal yang sering muncul di UTBK. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengerjakan soal yang mencari parafrase dalam paragraf. So, bagaimana bentuknya? Langsung aja kita mulai bersama-sama. Tapi sebelum yang harus kalian pahami di sini adalah apa itu parafrase. Parafrase adalah kalimat ya, dua kalimat berbeda yang sebenarnya memiliki arti yang sama, seperti itu. Oke? Dua kalimat yang berbeda yang memiliki arti yang sama. Jadi kita diminta untuk mencocokkannya. Langsung saja kita mulai. Let's get started. Coba kalian perhatikan di sini. Ada dua paragraf. Lalu kemudian ada juga satu soal. Alright. Nah, coba perhatikan pada kalimat yang pertama di sini. The relationship between music and memory is powerful. Hubungan antara musik dan ingatan itu sangat kuat. Nah, perhatikan pada soalnya. Kalimat the sentence music evokes powerful emotions that then bring back memories. Jadi, music ini memunculkan emosi yang kuat yang kemudian membawa kita ke bayangan masa lalu. Ya, bisa. Nah, ini can best be restated as. Jadi ini adalah template soalnya. Bisa dinyatakan ulang dengan seperti apa? Nah, kita tidak perlu menjawab ya dengan cara membaca seluruh paragraf, tidak. Yang perlu kita lakukan di sini adalah langsung aja fokus pada batasan ini, statement di sini. Kita perhatikan di sini yang A. Powerful emotion mostly come out from music. Jadi emosi yang kuat itu kebanyakan keluar dari musik. Apakah sama? Tidak. B. Emotions can bring back the memories. Ini bicara soal emosi bisa membuat kita kembali ke ingatan di masa lalu. Tidak juga, karena tidak ada kata musiknya. Kemudian yang C. Music was made of memories. Jadi musik itu dibentuk atau dibuat dari ingatan. Juga tidak. D. Strong emotion are triggered to the past with music. Jadi emosi yang kuat itu dipicu masuk ke masa lalu dengan cara musik. Bisa jadi. Ya, karena di sini ada strong emotion dipicu oleh musik membuat kita pergi ke masa lampau. Sebenarnya jawaban yang D adalah jawaban yang tepat. The past is triggered to strong emotion with music. Jadi masa lalu itu dipicu oleh musik masuk ke emosi yang kuat. Ini dibalik. Nah, kalau dari sini coba kita perhatikan, strong emotions are triggered to the past with music. Ya. Jadi fokusnya di sini coba perhatikan, strong emotion itu hampir sama dengan powerful emotion, are triggered itu sama dengan evokes, lalu kemudian to the past itu sama dengan back memories, dan juga musik di sini sama. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti itu. Kalian tidak perlu membaca seluruh isi soal. Yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana memahami parafrase ini sehingga jawaban kalian bisa cocok dan sama. Ya, ini disebut sebagai parafrase. Kita akan masuk kepada contoh soal yang kedua. Gunakan cara yang sama. Ada dua paragraf di sini. Dan pernyataannya adalah, which of the following best restates the sentence. Jadi, di bawah ini mana nih yang paling cocok untuk menyatakan ulang kalimat, the listeners may even develop a preference for certain music pieces simply because they have been repeatedly played in the background. Jadi di sini artinya adalah para pendengar itu mungkin bahkan mengembangkan preferensi mereka untuk musik tertentu ya, karena musik-musik tersebut telah diulang-ulang dimainkan di masa lampau. Ya. Coba perhatikan yang A. We would easily remember the repeated music. Kita akan dengan mudah mengingat musik yang diulang-ulang. Kurang tepat ya. Lalu kemudian B. Alasan kenapa, the reason why we have a preference, alasan kenapa kita memiliki preferensi itu adalah karena kita mendengarkan musik terlalu banyak. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, some listeners have the specific song preference because they have made their own music. Beberapa pendengar memiliki preferensi musik tertentu karena para pendengar tersebut telah membuat musik mereka sendiri. Kurang tepat ya. Kemudian yang D, some listeners would develop a preference for certain music. Beberapa pendengar akan mengembangkan preferensi musik tertentu. Ini sama persis dengan pernyataan di sini, jadi kurang tepat karena kita mencari paraphrase.
Yang E, those who listen to the music would possibly develop a preference of it because it used to be played. So jadi mereka yang sering mendengar musik mungkin akan mudah membangun atau mengembangkan preferensi dari musik tersebut karena musik tersebut dimainkan dulu, seperti itu, sering dimainkan. Oke, jadi dari pilihan A sampai E, yang paling tepat di sini adalah yang E karena mencakup pernyataan yang sama, seperti itu. Nah, ini adalah cara mengerjakan soal preferensi atau bukan preferensi tapi paraphrasing. Intinya adalah dua kalimat disusun berbeda, tapi meskipun begitu mereka memiliki makna yang sama. Hal yang perlu kalian perhatikan adalah mengidentifikasi kata kerja, kata sifatnya, dan juga mengidentifikasi subjek dan juga predikatnya secara susunan. Oke, itu saja yang bisa Jusin jelasin. Semoga video ini bisa membantu kalian. Dan kita harap kalian mendapatkan nilai yang bagus. Untuk mutual feedback, kita minta kalian untuk share video ini ke teman-teman kalian. So, semakin banyak orang yang nonton, semakin banyak juga mereka yang bisa dapat nilai bagus. Sehingga mereka bisa masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Oke, itu saja dan kita akan ketemu lagi di sesi yang lain. Semoga kalian sukses. See you international and social people. Bye then. Dah.